Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Hewan Denny Hairozikin. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit informasi berkaitan dengan nilai-nilai dasar CPNS, yaitu aneka. Di dalamnya ada akuntabilitas, kemudian N-nya itu nasionalisme, kemudian E-nya itu etika publik, kemudian K-nya itu komitmen mutu, kemudian A-nya itu anti korupsi. Baik, apa yang dimaksud dengan akuntabilitas? Nah, jadi sesuai yang ada di sini, akuntabilitas ini berkaitan dengan sesuatu yang dapat dihitung ya, akuntabilitas. Nah, jadi terukur seperti itu. Kemudian, tapi kalau kita pahami di sini, akuntabilitas di sini merupakan kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nah, misalnya ini implementasinya, saya secara akuntabilitas sebagai CPNS harus disiplin jam kerja. Jika masuk jam setengah 8, jika saya punya janji jam setengah 8, maka saya harus masuk jam setengah 8. Kemudian melaporkan kinerja setiap bulan pada aplikasi Si Kerja. Si Kerja ini kalau secara umum mungkin ada ya, tapi kalau di saya itu saya memiliki aplikasi namanya Si Jinak. Nah, di sini Si Jinak ini berfungsi untuk mencatat mencatat yang namanya populasi ternak. Kemudian juga di situ merupakan tempat kita mencatat segala proses apa yang kita lakukan di lapangan seperti itu. Si Jinak ini merupakan aplikasi yang dimiliki oleh negara kita sendiri. Hasil ini perwujudan benar-benar perwujudan nasionalisme ya, bahwa kita mencintai produk-produk karya anak bangsa. Seperti ini. Jadi ini merupakan aplikasi untuk CPNS atau pegawai yang bekerja di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa. Seperti itu. Selanjutnya di sini kemudian di sini kita ditemukan dengan nasionalisme. Nasionalisme di sini kita definisikan sebagai kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya ke dasar-dasar pada nilai Pancasila. Nah, salah satunya menggunakan batik ya. Nah, kebetulan di kantor juga kita dibagikan itu batik, kita gunakan biasanya setiap hari Kamis atau hari Jumat atau hari-hari di mana kita memang menggunakan batik seperti itu. Kemudian karena kita di sini di Sumbawa ini kebetulan kita banyak suku ini, banyak suku, ada teman-teman dari Jawa, ada teman-teman dari Sunda, ada teman-teman dari Bima, ada teman-teman dari Sasak, ada yang memang suku Samawa, Sasambul gitu. Nah, kita harus menghormati ini. Kemudian juga ada yang beragama lain, seperti di sini, mungkin ada agama Hindu, teman-teman dari Bali, kemudian agama Kristen, ya. Jadi kita memang harus bisa hidup berdampingan seperti itu. Itu merupakan perwujudan dari ketuhanan yang Maha Esa. Kita ini benar-benar harus tunduk pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa seperti itu. Sehingga apabila kita sudah mempunyai keyakinan pada sila pertama bahwa tujuan untuk saling menghargai satu sama lain itu pasti kita bisa menghargai apa yang menjadi cita-cita bangsa kita, yaitu pro Indonesia, menggunakan produk-produk Indonesia, kemudian menjunjung tinggi produk-produk Indonesia, kepentingan Indonesia, sehingga Indonesia ini dapat terjaga terus solidaritasnya, kita bisa solid, sehingga terciptalah yang namanya nasionalisme seperti itu. Kemudian di sini kita juga memiliki etika publik. Nah, etika publik ini merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nah, di sini
implementasinya itu kita tidak boleh melakukan diskriminasi dalam ras, suku, atau golongan. Kemudian tidak membocorkan informasi pekerjaan. Nah, jadi ini ada beberapa informasi yang saat kita bekerja ini merupakan rahasia. Ini hanya milik negara saja. Seperti apa yang terdapat pada si jinak ini. Ini hanya bisa diakses oleh orang kami saja. Nah, jadi kalau ada stakeholder atau siapapun yang tidak berhak secara administratif atau secara hukum untuk mengetahui semua data-data di sini, ya kita tidak boleh berikan seperti itu. Nah, itu dikembalikan kepada kita itu. Bila kita mulai memiliki etika sebagai ASN, nilai-nilai dasar ASN yaitu etika publik, ya seharusnya kita tidak memberitahu seperti itu dengan asal-asal. Nah, ini kemudian juga kita harus stop rasisme ini. Nah, jadi jangan mentang-mentang kita berbeda ras, pelayanan yang kita berikan pada masyarakat itu berbeda-beda, apalagi golongan gitu yang paling sering ya. Gilirannya nanti ada hubungannya sama pejabat, ini kita cepat gitu. Tapi kalau nggak ada hubungannya sama pejabat itu ya kita slow saja, tidak ada gesitnya. Jadi kadang-kadang takaran kita memberikan pelayanan kepada orang-orang itu atau golongan-golongan tertentu berbeda-beda tidak boleh itu. Kita harus sama ratakan. Tidak boleh ada kepentingan tersendiri atau kepentingan pribadi di situ. Menggunakan yang seharusnya memang kita kasih 5 ya kasih 5. Tidak boleh kasih kurang, kasih lebih. Nah, seperti itu. Jadi harus sesuai. Seperti itu. Kemudian di sini ya tidak diskriminasi suku dan agama, tidak menyalahgunakan informasi internet negara. Banyak ini orang-orang ini yang menyalahgunakan ini informasi internet negara ini untuk kepentingannya pribadi begitu. Sering betul kita lihat di TV-TV itu, terutama di bidang-bidang pertambangan itu. Itu. Nah, seharusnya ini untuk kepentingan hajat orang banyak seperti pasal 33 itu. Pasal 33 itu kan di sini kita lihat ini. 33 ayat 3 kalau tidak salah itu ya. Nah, coba bayangkan di sini ini segala minyak, gas, bumi sebagai sumber daya alam strategis tergantung wilayah bumi, wilayah hukum pertambangan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Kuasai oleh negara ini dan digunakan untuk kepentingan hajat itu orang banyak ini seharusnya gitu. Nah, ini yang bahaya ini. Yang sampai segala informasi yang kita dapatkan ini kita salah gunakan gitu. Nah, ini yang tidak boleh ini. Nah, selanjutnya itu ada komitmen mutu. Komitmen mutu itu merupakan bisa kalau dibagi nih ya, ini komitmen tuh seperti janji gitu, perbuatan, dan mutu itu berkaitan dengan standar atau kelayakan. Nah, seperti ini komitmen itu secara efisiensinya jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasian, kemudian efektivitas, inovasi, orientasi mutu. Nah, jadi bagaimana cara kita ASN itu benar-benar bisa meningkatkan mutu kita. Kita berkomitmen untuk menjaga pelayanan kita kepada masyarakat. Nah, ini bagaimana itu? Nah, itu tadi itu salah satu ini contohnya ini merupakan komitmen mutu ini tadi nih. Kita menggunakan aplikasi Sijinak ini. Nah, ini merupakan komitmen mutu ini bahwa kita mempermudah pelayanan pada masyarakat, mempermudah pendataan segala macam. Kita punya pekerjaan di sini nih. Nah, kita sudah memanfaatkan ini nih berbagai bentuk teknologi dan informasi. Kemudian untuk kita sebagai dokter hewan, kita punya juga yang namanya Isiknas ini. Isiknas. Nah, ini Isiknas ini. Nah, ini kita punya namanya Isiknas ini. Jadi saya bisa login di sini nih. Di sini kita bisa tahu gitu. Kita bisa tahu kita punya progres segala macam. Nah, di sini di Isiknas ini luar biasa ini. Salah password ini. Salah email saya ini. Nah, di sini kan kita bisa lihat bahwa ini merupakan inovasi untuk teknologi ya. Bayangkan ini kita tahu semua penyakit di sini. Cukup sampai sini dulu ya, karena ini rahasia negara ini. Nah, di sini sudah kita implementasikan begitu, bahwa kita dalam bekerja
kerja itu kita benar-benar berkomitmen untuk meningkatkan mutu kita supaya kerja kita tadi efisien, efektif, kemudian kita berinovasi begitu, jangan semata-mata mau gaya-gaya aja enggak, karena kita memang orientasinya mutu gitu, supaya mutu kerja kita tuh meningkat. Nah, implementasi yang kedua ya kita memasang target tinggi namun realistis. Nah, jadi harapannya dengan adanya penggunaan dari aplikasi ini itu eh, kita punya target itu untuk melaporkan, kan ini sebenarnya kan supaya pelaporan ke pusat itu mudah. Ah, dengan harapan ini ngerti nih orang pusat-pusat nih bagaimana di lapangan. Nanti laporan-laporan itu digunakan untuk menentukan kebijakan seperti itu. Kan luar biasa itu. Nah, sehingga yang target-target yang tinggi ini ya tetap bisa realistis seperti itu. Kayak gitu sih. Luar biasa emang ini kemudahan teknologi yang diberikan, asal kita mau aja ini untuk memajukan Indonesia nih, yakin saya kita bisa. Nah, ini salah satu penyakitnya. Nah, tantangan, ancaman, gangguan, hambatan ya ini korupsi ini. Nah, makanya harus masuk ke dalam nilai dasar dari aneka ini, CPNS ini. Karena luar biasa ini tindak korupsi ini. Ini bisa merugikan keuangan negara. Karena adanya suap menyuap. Suap menyuap ini kan bagaimana ya seharusnya A diubah jadi B gitu. Nah, padahal sebenarnya harus A ini, nggak boleh berubah jadi B. Nah, yang seharusnya si ini yang dapat 10 karena ada suap menyuap ini, dia dapat 20 atau bisa kurang, bisa mengambil hak atau diambil haknya sama orang lain. Ini penggelapan dalam jabatan. Nah, itu sudah orang biasanya luar biasa mengejar jabatan, jadi mencari uang dengan cara yang tidak benar begitu, menggunakan jabatan untuk mencari uang. Itu tidak boleh, itu justru semakin tinggi jabatannya itu semakin tinggi amanahnya, tanggung jawabnya, semakin takut sosnya orang itu kalau dia mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa. Begitu. Jadi jangan kira semakin tinggi jabatan semakin tinggi uangnya. Memang semakin tinggi tanggung jawab biasanya diikuti dengan reward dari negara karena beban kerjanya lumayan, tapi jangan kita beranggapan bahwa dengan diikutinya jabatan naik juga uang, naik semuanya, jangan. Kemudian sini juga ada pemerasan. Nah, karena bentuk ketidakpuasan atas apa yang didapat, kurang bersyukur ini, karena dia kurang bersyukur, segala celah itu dijadikan uang. Nah, ini masuk ke pemerasan ini. Nah, perbuatan curang juga. Nah, yang dilaporkan 10, yang dikerjakan 5. Ini curang ini, tidak boleh ini. Nah, kemudian ada kepentingan dalam pengadaan. Nah, ini juga sering ini, pengadaan, semua penganggaran itu kadang-kadang ada maksudnya, itu sebenarnya tidak butuh sih, tidak butuh yang bagaimana, tapi ya sudah, karena ada kepentingan di situ. Nah, karena kebetulan biasanya itu ya, itu bisa kita sebutkanlah contohnya ya, takut menyinggung beberapa orang, tapi prakteknya ini sering sekali ini. Kemudian gratifikasi, ini yang bahaya ini. Kayak kita SN ini tidak boleh terima apa-apa. Kita harus betul-betul tahu ini siapa yang kasih, ini apa, kemudian dalam rangka apa. Nah, ini harus diperjelas ini. Jadi kita tidak boleh asal-asal terima saja, karena takutnya ketika kita menerima ini ada beban dalam diri kita untuk ini udah dikasih ini kan tidak enak. Apalagi kata orang Sumbawa itu lenge rasa gitu kan, tidak enak gitu. Tidak enak kalau tidak kita bantu gitu kan. Nah, karena ada gratifikasi ini, itu tidak boleh. Seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini, aneka ini benar-benar luar biasa. Dalam artian luar biasa di sini, ini kita dirangkum. Kalau kita punya nilai dasar ini, beraneka ini sebagai ASN ini, insya Allah kita dapat meningkatkan kualitas mutu dan pelayanan kita pada publik, sehingga apa yang menjadi impian rakyat Indonesia yang selama ini mungkin kita dilihatnya indeks pembangunan manusianya kurang segala macam, melalui ASN sebagai jembatan pemerintah ke masyarakat dalam menjalankan segala program untuk meningkatkan kesejahteraan manusia Indonesia itu dapat tercapai. Nah, jadi mohon dukungannya
Bapak dan Ibu semua, teman-teman semua, bahwa ASN, insya Allah kami ini masih belajar dan terus belajar untuk menjadi ASN yang beraneka, yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang 1945, dan yang diikuti dengan undang-undang lain yang mengatur. Semoga kami ini amanah, fatonah, sidik, dan tablik ya untuk kami umat muslim. Baik, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih Bapak Widya Suara. Semoga Bapak sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.